Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Raya Nurul Hidayah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita mendengarkan kajian Jumat subuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Haji Joni Anwar dengan tema yakni pendidikan sang pencerah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan daripada kajian kali ini insyaallah. Kemudian kami sampaikan kepada seluruh jamaah salat subuh Masjid Raya Hidayah agar bisa mengikuti kajian ini sampai akhir insyaallah. Kepada Ustadz Haji Joni Anwar kami persilahkan. Alhamdulillah, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan dan meringankan setiap langkah kaki kita, setiap putaran roda kendaraan kita untuk menghantarkan kita bersolat, bercengkrama, bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluh, yang pada akhirnya Allah akan malu apabila permintaan kita, munajat kita, hajat-hajat kita yang telah kita sampaikan kepada Allah, Allah tidak mengabulkannya. Jamaah salat subuh yang berbahagia, baik yang berada di dalam Masjid Raya Nurul Hidayah ini maupun yang berada di sudut-sudut kamar di rumahnya atau online, mudah-mudahan Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita keberkahan rezeki yang barokah, Allah beri kepada kita anak cucu keturunan kita Amin. yang soleh dan solehah, Amin. dan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, Amin ya dan Rabbal alamin. kita sudah disiapkan oleh Allah di dalam surganya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang berbahagia, kemarin itu teman-teman bercanda. Katanya Pak Kiai berhalangan hadir karena harus keluar kota. Maka saya dimintalah sama teman-teman ini. Saya takut sama Pak DKM, karena Pak DKM yang minta. Jadi daripada kosong, lebih baik Pak Joni isi katanya gitu. Jadi saya mohon izin, banyaknya ilmu saya,
bukan karena kepintaran saya atau kecerdasan saya, tapi ini modal nekat, bonek. Ya, jadi saya hanya eh, menyampaikan hal-hal yang berulang karena memang ayat-ayat Al-Quran itu atau dalam kehidupan kita itu selalu berulang. Dalam kali ini saya juga dikasih tema untuk membahas mengenai Idul Kurban atau teladannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang Nabi Ibrahim ini salah satu nabi yang mendapat gelar Khalilullah dan termasuk di dalamnya ulul azmi. Ya, memang Nabi Ibrahim ini perjuangannya tuh amat sangat luar biasa. Dan kita pasti baca itu ya di literasi atau di buku-buku atau di YouTube atau dimanapun itu banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat oleh dari para ustadz atau guru-guru kita tentang hebatnya Nabi Ibrahim ini dalam segala hal, dalam segala hal. Yang pasti kita tahu bahwa Nabi Ibrahim ini pandai berkomunikasi, lihai dalam berkomunikasi. Dan komunikasinya beliau itu sangat menyentuh hati dan sangat mudah dicerna, baik di kalangan raja pada saat itu maupun di kalangan bawahnya. Itulah hebatnya komunikasi Nabi Ibrahim. Makanya beliau saya menyebutnya sang pencerah. Kemudian beliau pun pandai berkomunikasi terhadap istrinya. Sehingga istrinya pun yang tadinya tidak rela untuk dipoligami, akhirnya menyerah. Bahkan menyiapkan untuk calon istrinya buat Nabi Ibrahim. Makanya Pak Ali kalau mau belajar ya, cara belajar Nabi Ibrahim. Ya, tapi dipilihkan oleh istrinya. Ya, dipilihkan. Dan dipilihkannya bukan yang anak seorang ratu atau seorang pembesar, pembantunya. Ayo balik, masih minat? Ya pilih. Ya, kemudian beliau terima kasih apa beliau pun memberikan pencerahan kepada komunikasi terhadap anaknya. Terhadap anaknya pun beliau sangat pandai untuk mengkomunikasikannya. Mana ada seorang ayah atau seorang ayah itu ingin mengorbankan putranya yang sudah diidam-idamkan puluhan tahun karena istrinya itu sudah eh, apa difonislah oleh orang-orang pintar pada saat itu katanya sudah mandul. Tapi ternyata dengan kuasa Allah lahirlah Nabi Ismail. Nanti kita sampai ke sana. Oleh karena itu begitu pandainya Bapak para nabi ini, maka Rasulullah itu pun dalam tanda kutip protes sama Allah. Yang setiap hari kita baca tahiyat itu ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tadinya itu sampai di situ. Tapi Rasulullah yang mulia dari lisannya mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, jangan cuma saya aja dong." Akhirnya makanya adalah kama sallaita ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim. Hebat kan? Di bawah itu kita setiap tahiyat akhir, nah kita baca sampai Hamidul Majid. Itulah hebatnya Nabi Ibrahim, Nabi Rasul kita, ya. Dia tidak melupakan silsilahnya. Karena dari beliaulah Nabi Muhammad SAW itu dari cucunya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim selalu berdoa, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Jangan dilupakan ini surat pendek ini.
Surat As-Saff ayat 100. Jadi terus baca. Robbi habli baik yang telah mempunyai anak, apalagi yang belum mempunyai anak atau keturunan. Baik yang menginginkan, kan sekarang nih banyak nih Pak, orang-orang yang tidak ingin menikah tapi tidak ingin punya anak. Itu banyak sekali. Terutama di negara-negara yang sudah maju. Karena memiliki anak atau keturunan itu menjadikan, menurut mereka itu adalah hambatan, hambatan kebebasan, dan memberikan membuat organ tubuh wanita itu menjadi kurang tampak modis. Nah, ini yang salah terhadap pemikiran. Kenapa? Karena semakin ditekan angka kelahiran itu, maka akan bermuncullah dengan cara Allah. Itulah makanya Nabi Ibrahim memberikan contoh dan tercatat di dalam Al-Quran dengan doanya Robbi habli minas solihin. Jamaah yang berbahagia, dalam surat Al-Kautsar ini Allah mengawalinya dengan inna, sungguh kata Allah. Saya bacakan secara harfiahnya. Al-Kautsar itu surat ke-108. Surat ini termasuk surat paling pendek, cuma 3 ayat. Dan ini diturunkan di kota Mekah. Makanya disebut surat Makkiyah. Ya. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad, sekarang memberimu Kang Yamin, sekarang memberimu si bapak, ibu, ya semuanya nikmat yang banyak. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Ayat yang kedua, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Sholat karena Tuhanmu. Jadi sholat bukan karena ingin dipuji tetangga, bukan karena dipuji atasan, bukan karena ingin dihargai oleh anak kita, tapi karena Tuhanmu. Tapi setelah sholat, Allah bilang, wanhar, dan berkorbanlah. Dan berkorbanlah sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Padahal sholat saja sudah berupaya untuk mendekatkan, tapi Allah pertegas lagi. Dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu Allah mengatakan lagi, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ini ayat luar biasa, pendek tapi mengandung makna. Kita ini harus cerdas. Kita ini harus mampu mengorbankan apapun yang kita miliki. Bayangkan, kalau saja Allah memerintahkan kita dalam seumur hidup kita harus berkorban mata kita. Coba. Atau telinga kita. Atau hidung kita. Terlebih kita harus mengorbankan anak kita. Tentu kita akan pikir 2 kali ya. Kalau begitu saya nggak usah jadi orang Islam aja. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi hebatnya Allah ya, karena memang maha kuasa. Ia mengatakan inna a'toina kal kausar. Sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi Allah sudah memberi saja itu udah sesuatu yang luar biasa. Apalagi Allah tambahkan nikmat yang banyak. Kalau Allah sudah menyampaikan nikmat yang banyak, menyampaikan atau berkata-kata dan tercatat rapih di Al-Quran ini, berarti memang betul setiap manusia diberikan nikmat yang banyak, siapapun dia.
Siapapun dia. Mau orang disebutnya orang papa, orang sederhana, orang kelas menengah, orang kaya sekalipun diberikannya nikmat yang banyak. Oleh karena itu di surat Ar-Rahman berulang-ulang, tidak kurang dari 31. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban? Maka nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan? Nah, itu ya. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah berfirman, kita harusnya tanpa reserve, tanpa alasan. Jadi harus kita tunaikan. Kenapa kita diperintahkan atau diganti oleh Nabi Ibrahim kepala Nabiullah Ismail diganti menjadi kibas. Hanya 4 juta di Nurul Hidayah. Berapa? Pak Didi 3,6. Insya Allah kita 3,6 masih sama dengan tahun lalu. Masa sih 3,6 kita tidak mampu berkorban setelah diberikan nikmat yang banyak ini oleh Allah. Bayangkan 3 atau 4 tahun yang lalu, ya, diseranglah kita dengan COVID-19. Coba bayangkan, kita cari itu tabung oksigen kalau perlu di sudut-sudut desa, kalau misalnya ada kita beli dengan harga yang tinggi. Demi apa? Demi kita bisa dapat bernafas. Nah, ini nikmat Allah yang begitu banyaknya kita dikasih nafas. Masa sih untuk satu hewan kurban kita tidak bisa mengorbankannya itu? Nah, ini kena ayat ini nanti. Sungguh kata Allah, kami telah memberikan nikmat yang banyak. Jadi kalau umat Islam paham tentang ayat ini, saya yakin setiap masjid musola itu akan penuh dengan hewan-hewan kurban. Karena dia berusaha, apa yang bisa kita jual, kita jual. Untuk apa? Untuk berkorban. Kenapa? Di perintahnya itu memang berkorban lah. Bukan itu berkorban lah. Itu perintahnya itu perintah luar biasa. Jadi bukan perintah asal. Maaf, yaitu tadi orang sakit. Jadi kita kalau beli oksigen, ya, satu tabung dihargai pada saat itu 5 juta. Asal ada itu tabung oksigen, pasti kita beli. Kalau ini sakit, ya. Itu terbukti tuh COVID-19 tuh memberikan banyak pelajaran buat kita. Dan anehnya lagi pada saat COVID-19 itu, ya, kita bukan family, kita bukan keluarganya mereka, tapi kita rela membantu mencarikan itu. Itu hikmah yang tersembunyi di balik musibah. Blessing in disguise. Kemudian, satu lagi, coba saya berikan contoh 3. Satu, ketika kita sehat, kemudian dikasih sakit, maka berapapun nilai agar kita kembali sehat, itu akan kita lakoni. Kita jual tanah, jual kita tanah. Kalau nggak punya tanah, kita jual tanah tetangga. Kemudian, maaf, kalau kita terkena kasus pinjol, ya, pinjaman online, ya, yang berbunga, 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 terus berbunga. Ada keluarga kita yang terkena sampai diintimidasi keluarganya. Kalau tidak satu persatu saudara kamu saya bunuh. Akhirnya apa? Pasti kita minta bantuan. Apapun yang ada di rumah kita jual. Supaya apa? Supaya kita terlepas dari biaya ini. Itu. Nah, ini Allah perintahkan kita berkurban hanya satu hewan kurban. Senilai 3,6 sampai 4 juta. Itu cuma setahun sekali yang syariahnya. Kemudian contoh yang ketiga, apabila di antara kita, ya nauzubillah ya, bukanlah daerah sana ya, anak atau cucu
terkena narkoba, tertangkaplah dia, berurusanlah dengan pihak kepolisian. Berapapun biayanya, kita akan siapkan itu dana agar anak kita itu tidak masuk sel. Wah, sampai kita jual. Nah, ini lagi-lagi. Makanya Allah nggak salah kalau mengatakan, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu itu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ya, luar biasa ini ayat. Ngeri baca ayat ini. Ini semua, hampir semua saya yakin jamaah ini sudah hafal ayat ini. Kenapa harus berkorban? Pertanyaannya seperti itu. Kenapa harus berkurban atau mengorbankan hewan kurban, ya, yang disyariatkan oleh Allah? Kenapa? Karena itu untuk pendidikanmu. Karena itu untuk mendidik anak cucu keturunan kita. Ya, makanya di Masjid Raya Nur Hidayah ini saya mengusulkan nanti Pak Didi. Jadi nanti ada seperti ke anak-anak kita ini kenapa harus berkorban? Kenapa ini ada ceritanya. Sampai dibiarkanlah seperti tahun lalu anak-anak itu untuk nonton pada saat penyembelihan hewan kurban. Kita kasih peluang mereka. Tahun lalu biasanya itu kan anak-anak itu jangan dekat-dekat gitu kan. Nah, jadi sekarang itu kita harus dia melihat. Kenapa? Pada saat nanti kita sudah tidak ada, ya, anak kita lah yang akan berkorban di masjid ini. Itu harapan kita. Jadi dulu saya sering bawa anak saya pada saat pemotongan hewan kurban, saya bawa anak saya waktu masih kecil. Nggak boleh sama panitianya lihat, ya sudah kita di belakang. Tapi begitu tahu saya sebagai pekurban, saya disuruh maju. Karena memang disunahkan untuk menyembelih sendiri, tapi saya nggak berani. Yang berani Bang Yamin. Jadi eh, itu pendidikan, bukan mengajarkan kekejaman. Karena seperti itulah waktu saya dulu, mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman tersendiri ya. Masih kecil saya diajak oleh ayah saya. Ayah saya setiap tahun alhamdulillah. Nah, sambil pada saat melihat seperti itu, ayah saya berkata, nanti kamu jika sudah punya penghasilan, tabung dan beli, kamu harus kurban. Alhamdulillah Allah takdirkan. Semenjak sudah memiliki rezeki dari Allah sendiri, ya sampai saat ini alhamdulillah masih bisa berkurban terus. Insya Allah sampai akhir hayat. Dan itulah yang kita harapkan ke anak cucu kita besok. Karena kita tidak akan hidup selamanya. Jadi inilah pendidikan atau pencerahan yang diberikan oleh ayah kita Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan kepada anaknya, wahai Ismail, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Diganggulah oleh setan. Hai Ismail, enak aja, kan kamu udah susah, lahirnya aja kamu berapa tahun, gitu kamu lahir masa kamu mau aja disembelih? Karena imannya kuat, diambillah batu. Nah, itulah yang kita kenal dengan bagi yang sudah menunaikan ibadah haji, melontar jumroh. Kenapa sampai 3 kali? Nabi Ibrahim pun melontar 3 kali. Istrinya pun Siti Hajar melontar 3 kali. Ya Ustaz, kenapa sampai 3 kali, 3 kali dan 3 tempat? Padahal kan gampang aja. Bikin aja langsung semua 9, selesai. Karena melontar
itu harus mempunyai nafas panjang. Itu di sini ada lagi pengorbanan, ya. Jadi memang kalau kita membahas masalah surah Al-Kautsar ini itu bisa 1 semester. Ini luar biasa pendidikan yang diberikan oleh, belum lagi Nabi Ibrahim akan dibakar oleh penguasa, memporak-porandakan para berhala, kita nggak berani. Tapi Nabi Ibrahim ya begitu hebatnya beliau, beliau nggak peduli sampai meninggalkan punya anak Nabi Ismail, ya, diperintahkan suruh tinggal. Tinggalnya itu di tengah gurun pasir yang tandus, panas, kering kerontang. Saya kalau diperintahin begitu nggak sanggup ninggalin anak istri saya di tengah perang padus, cuma satu orang ibu dan satu bayi. Secara logika illogical, tapi secara keimanan, nah Ibrahim Bismillah meninggalkan istri dan satu putra bayi yang lahir, yang dia idam-idamkan kelahiran. Lagi-lagi berkorbanlah, ya. Lagi-lagi berkorbanlah. Pengorbanan Nabi Ibrahim. Kita ya sekarang anak kita jalan sekolah sendiri aja kita nggak tega. Lagi rapat juga ditinggal. Iya, demi siapa? Demi anak. Allah ya Karim, luar biasa Nabi Ibrahim. Jadi surat ini kemudian di ayat keduanya mengatakan maka laksanakanlah sholat. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Jadi rupanya ada sholat yang bukan karena Tuhannya. Jadi kasihan kalau orang sholat tujuannya takut sama bapaknya. Jadi kalau nggak ada bapaknya nggak sholat. Atau diperintah sholat subuh oleh bapaknya, masuk ke kamar mandi asal dibasahin rambutnya. Oh, padahal habis itu tidur lagi. Ya, jadi karena takut sama bapak atau ibundanya. Maka di sini Allah tegaskan, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu. Jadi kalau karena Tuhanmu, dari rumah ke masjid, dari rumah ke musola, atau dari rumah ke surau, atau kemanapun itu, sekalipun hujan lebat, karena Allah, insya Allah Allah akan mudahkan. Karena memang rindunya itu orang Islam itu rindunya tuh ke masjid. Sholat kalau nggak ke masjid, terutama subuh buat orang laki, kata Rasulullah bakar kasurnya. Karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ahli psikolog, dia suruh bakar kasurnya. Artinya apa? Bakar tempat kenyamanannya. Apa yang membuat dia nyaman? HP, bakar HP-nya. Gak berani kita. Tarik HP-nya. Gak berani kita sama anak kita. Jangan kan itu ya. Minta pulsa aja kita kasih. Kita tarik fasilitas pulsanya aja, nangis dia, nangis Bombay dia. Nah, itu dia. Ya. Luar biasa ya Allah ini. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kita pada Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu dalam pendidikan Nabi Ibrahim itu paling tidak ia berhasil melahirkan generasi teladan. Generasi teladan maksudnya adalah generasi para nabi, generasi para aulia, generasi para solihin. Dan insya Allah itu sampai pada kita.
Nah, generasi-generasi yang dicetak oleh Nabi Ibrahim ini hampir 50% predikat sebagai nabi. Dari istri pertamanya Nabi Ismail dan istri keduanya Nabi Ishak. Nabi Ishak akhirnya sampailah ke Bani Israel, yang Israel yang kita kenal sekarang, Palestina, sampailah kalau Nabi Ismail sampailah kepada kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perjalanan Nabi Ismail itulah antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, itu yang kita kenal dengan napak tilas dalam pelaksanaan ibadah haji. Sampai seperti itulah yang sekarang setiap tahun kita semua rindu untuk ke sana. Kita semua ingin ke sana. Sampai waiting list 8 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Jadi kalau saya sudah daftarkan anak saya haji ketika dia baru lahir merah dan mendapatkan akte kelahiran, berarti kurang lebih umur 20 dia bisa berangkat haji kalau panjang umur. Ya. Jadi kalau anaknya bapak pengen pergi haji, sekarang umur 35, ya berhitunglah kira-kira begitu. Kecuali haji furodah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim itu berhasil menjadikan nih yang kita sebentar lagi akan laksanakan ya, kurban sebagai penjelmaan ketakwaan yang ikhlas dari penawaran ayahnya Nabi Ibrahim untuk disembelih kepada anaknya. Jadi Nabi Ismail pun akhirnya mampu mengalahkan nafsu dan tuntutan duniawinya. Itulah salah satu kenapa kita diperintahkan berkorban, untuk menyembelih nafsu dari tali pusat kita nih, pusar kita ke atas. Nafsu hedonisme, nafsu memperkaya diri, nafsu dan sebagainya, dan pusar ke bawah. Kita harus beli nafsu seks yang tidak mengikuti dengan syariat. Nah, kita harus beli. Itulah salah satu makna kita berkurban. Jadi karena kenapa Nabi Ismail itu mau melakukan seperti itu? Karena dia sadar, karena cinta dan ridho Allah melebihi segalanya. Nabi Ibrahim sadar, Nabi Ismail sadar, Siti Hajar sadar. Karena semuanya ini melebihi cintanya dia kepada Allah. Nah, itu berhasil dicetak oleh sang pencerah Nabi Ibrahim. Kemudian yang visinya, ini visi misi Nabi Ibrahim ini luar biasa. Tauhid. Itu kalimatnya. Tauhid. Kalau kita punya anak atau keturunan, enggak kita, saudara-saudara kita, punya tauhid yang baik, ini masjid, saya yakin subuhnya itu sampai saf terakhir. Karena ini kenikmatan yang seperti ini harus kita sampaikan. Kasih tahu, nikmat loh kalau sholat subuh ke masjid. Kasih tahu, nikmat loh kalau habis berkurban itu kita melihat hewan kurban kita disembelih. Nikmat loh kalau kita berzakat, berinfak, di tiap sudut ada kotak-kotak amal, berjalan, ada. Itu kan diminta oleh Allah kita supaya mampu. Ini lewat depan kita ini bukan karena sekedar lewat biasa. Itu Allah takdirkan kotak amal kita lihat di depan kita. Begitu kita keluar pintu masjid, kita lihat ada kotak amal 2. Itu Allah takdirkan kita untuk mengisi. Barangkali yang di sini nggak keburu waktunya. Ya, disitulah. Oh, lupa lagi di situ. Ada lagi sebelah sana. Oh, lupa lagi. Di situ ada. Luar biasa Masjid Raya Nurul Hidayah. Memberikan peluang bagi kita
untuk berinfak, bersedekah. Mungkin saya boleh mengusulkan nanti selain kotak yang ada ini ditambahkan satu lagi kotak hewan kurban. Nah, jadi pada saat menjelang Idul Adha kita buka, ada berapa itu? Alhamdulillah 200 juta kita beli 20 sapi. Iya, selebihnya kan kita tambahin. Begitu kita potong, niatnya apa? Untuk jamaah Masjid Raya Nurul Hidayah. Bismillahi Allahu Akbar. Bang Yamin yang motong, yang sembelih. Ya, jadi satu bikin yang gede. Kotak hewan kurban, barangkali ada saudara kita yang tidak mampu untuk satu hewan kurban. Ah, ada 2.000 perak masukin. Barangkali. Jadi terkumpullah suatu saat. Ya, jadi generasi Nabi Ibrahim ini tauhidnya yang luar biasa. Ia menciptakan generasi yang saleh. Dalam penantian panjang beliau, beliau berdoa agar diberikan generasi yang soleh. Nah ini kita salah satu yang termasuk dalam doa Nabi Ibrahim. Kalau kita soleh. Jadi Nabi Ibrahim berdoa itu bukan hanya untuk sampai anaknya, bukan sampai cucunya, tapi sampai kepada kita umatnya. Itulah misi beliau. Makanya ya, ketika Nabi Ibrahim akan wafat, dia tanya kepada putranya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Setelah aku pergi, setelah aku meninggalkan engkau, apa yang kau sembah, nak? Bukan ma ta'kuluna min ba'di, bukan apa yang kau makan. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak memikirkan secara letter ekonomi, tidak. Dia mempertahankan keibadahan itu. Ya, yang karena apa? Karena menderita di dunia ini cuma sebentar. Dan tidak ada dalam hidup ini satu orang pun yang saya tahu. Setiap hidupnya menderita, gak ada. Pasti ada kesenangannya. Pasti. Dan tidak ada setiap manusia itu yang selalu hidup senang. Pasti ada menderita. Jadi Nabi Ibrahim memberikan pendidikan kepada putranya itu mengatakan ma ta'budu min ba'di, apa yang kau sembah nak setelah aku wafat. Karena apa? Karena Allah sudah jamin rezeki dia. Allah, Nabi Ibrahim itu tahu anak cucu keturunannya itu besok ya sudah dijamin, sudah tercatat, nggak akan ketukar rezekinya. Apakah orang-orang yang mengendarai kendaraan mewah itu selalu bahagia? No. Apakah orang yang tidur di pinggir jalan itu selalu menderita? Tidak. Bisa jadi orang yang tidur di pinggir jalan lebih merasa bahagia dibanding orang yang berkendaraan mobil mewah. Kita tidak tahu hati orang. Jadi tak perlu khawatir meninggalkan anak-anak nanti cucu keturunan kita secara ekonomi. Kita hanya diwajibkan dari Allah kepada kita perhatikan pendidikannya. Oleh karena itu, masjid kita ada juga pendidikannya. Itu kita siapkan sebagai basic karakter building. Dari basicnya ini kita sudah siapkan. Selain keimanannya, basicnya di pendidikannya itu, karakter buildingnya itu, kita juga siapkan generasi-generasi penerus pengurus masjid ini. Karena kalau tidak seperti itu, siapa yang akan mengurus kelanjutan keberadaan masjid ini? Jamaah yang berbahagia, ini yang waktu sudah mau habis ya. Ada kurikulum ajaran Nabi Ibrahim yang secara totalitas mencakup 4 aspek. Yang pertama, tilawah. Tilawah yaitu Nabi Ibrahim tadi di awal sudah saya sampaikan mencapai apa
mencukupi tingkat intelektual. Jadi Nabi Ibrahim itu memberikan kecerdasan yang luar biasa, memajukan intelektualitas. Kemudian aspek yang kedua adalah tazkiyah. Tazkiyah itu penguatan spiritual, tauhid. Jadi setelah intelektual, spiritual. Kemudian taklim. Taklim yaitu untuk mengembangkan keilmuan. Jadi research. Jadi harus ada research. Terus pengembangan pengetahuan, terus dikembangkan, ya. Karyawan kita dikembangkan ilmunya, terus dorong supaya dia maju, supaya memperbaiki ekonominya. Dan yang terakhir yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada kita adalah hikmah. Hikmah itu adalah sebagai panduan operasional dalam menentukan sikap kebajikan. Yaitulah empat aspek inilah dalam salah satu yang ditanamkan dalam pendidikan Nabi Ibrahim kepada kita. Akhirnya semuanya berpulang kepada Allah. Mudah-mudahan role model Nabi Ibrahim ini bisa kita tularkan kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada jamaah-jamaah Masjid Raya Nurul Hidayah ini. Allah yang Maha Benar, saya mengucapkan sadaqallah, dan Allah yang Maha Pengampun, saya berucap astagfirullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, dan kepada Allah saya istighfar, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami ucapkan kepada seluruh jamaah yang hadir pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai kesempatan untuk berkurban insyaallah. Untuk itu sebelum kita Amin. tutup, mari sama-sama kita dengarkan penyampaian dari eh, Bapak Syahrir. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan tadi banyak kaitannya dengan apa yang kita akan hadapi dalam beberapa waktu lagi, yaitu hari Idul Adha, yang tentunya puncak yang salah satu adalah penyembelihan korban. Bagi saya sebenarnya apa yang disampaikan tadi ada bukan hal yang cukup ya untuk mendapatkan perhatian kita. Dan memang Nabi Ibrahim adalah sebagai katakan bapak daripada tauhid ya, orang yang sangat menjadi contoh teladan, dan doanya luar biasa sampai sekarang dirasakan oleh tidak hanya oleh anak keturunannya tapi oleh orang yang datang ke tanah suci ya. Jadi demikianlah, sekali lagi yang penting mari kita bersama-sama untuk melaksanakan apa yang disampaikan tadi oleh Ustadz Joni, bahwa bagaimana kita supaya jangan lupa bahwa ini masih ada waktunya untuk ya berniat dan melaksanakan korban. Dan juga suasana menjelang Ramadan ini, menjelang Idul Adha ini kita jadikan untuk lebih meningkatkan ukhuwah Islam ya, kita dengan jemaah-jemaah kita dan masyarakat di sekitar kita. Saya pikir ini apa yang disampaikan akan menjadikan hal yang perlu kita laksanakan bersama, dan mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan kegiatan-kegiatan yang lebih baik di masa yang akan datang dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Joni tadi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua mudah-mudahan yang hadir pada hari ini diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhi segala bentuk mara bahaya insyaallah. Kemudian kita doakan juga guru kita yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah panjang umurnya, Allah sehatkan badannya insyaallah.
Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang ya.